Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kak Bintang bakal share gimana caranya nampilin data dari database ke dalam program yang teman-teman buat melalui NetBeans-nya. Kayak materi, materi kuliah yang kemarin, yang terakhir kali Kak Bintang ngajarin. Nah, di sini jangan lupa pertama kali yang teman-teman harus lakukan adalah running dulu start Apache dan MySQL-nya. Ini di start, kalau sudah kita minimize aja, lalu cek database-nya, jalannya di IP 127.0.0.1 atau teman-teman bisa ketikin localhost /php myadmin untuk ngebacanya. Nanti tampilan awalnya seperti ini, teman-teman tinggal cari database-nya. Di sini Bintang pakai database-nya namanya db_mhsfig. Diklik, kebuka database, lalu ada satu tabel, baru kita buat namanya tb_data mhs. Nah, dia. Ketika diklik, dia muncul data-datanya. Nah, oke, kalau database udah running well, udah jalan, nggak ada error, kita ke programnya langsung atau ke NetBeans-nya. Nah, di sini kalau ini program yang kemarin ya untuk edit data. Nah, kali ini kita bakal coba buat program untuk read datanya atau baca datanya melalui sebuah table. Kalau ini kan kita baca datanya dari sebuah form, ada ID, nama, alamat, dan jurusan ini bakal tampil melalui sebuah form. Tapi kalau yang kali ini kita bakal buat aplikasinya tampil datanya melalui sebuah tabel. Nah, ini kita buat dulu dari package sama aja, dijadiin satu package. Di package GUI database namanya new jframe. Kita buat namanya form underscore tampil data. Finish. Kalau udah kita buat seperti ini formnya, kita bahas sedikit. Nah, selanjutnya kita bakal pakai fungsi dari komponen namanya scrollpen atau jscrollpen, lebih sering dikenalnya. Kita klik sekali, pindahkan ke dalam tabelnya seperti ini. Teman-teman atur presisinya agar pas posisinya. Nah, di fullin seperti ini. Nah, ini tampilnya seperti nanti. Nah, ini kita nggak, ini kalau teman-teman lihat nggak ada beda warnanya antara scroll pane sama si frame bawahnya. Jadi teman-teman boleh kasih warna panel dulu, boleh, nggak juga nggak apa-apa. Tapi di sini Kak Bintang agar nggak kelamaan nggak pakai panel, jadi langsung timpah dari frame langsung ke scroll pane-nya. Nah, selanjutnya di sini ketika teman-teman nanti ngebuat sebuah aplikasi yang berbasisnya adalah tabel, kita pengen nampilin data dari tabel, itu teman-teman butuh nanti yang namanya kenal namanya fungsi array, yaitu penggunaan baris dan kolom. Kalau teman-teman udah sering lihat sebelum-sebelumnya, kalau kalian apa namanya ya, udah paham, itu pasti bakal ngerti susunan dari si tabel itu terdiri dari baris dan kolom. Nanti ada beberapa codingan yang berhubungan sama itu, gitu. Nah, oke, di sini selanjutnya adalah pertama kita import dulu beberapa library-library yang bakal kita butuhin sebelum-sebelumnya. Kita ke menu source, lalu selanjutnya kita coba import beberapa komponennya. Nah, kalau teman-teman ada package, silakan dibawa package. Tapi kalau nggak ada, teman-teman bisa taruh di atas public class yang ada kata extend Java Swing JFrame-nya. Nih, teman-teman taruh di atas, di bawah sini, di atas public class. Import kayak biasa. Oh iya, kalau udah ada sebelumnya, teman-teman boleh ambil aja ya coding importnya. Karena udah ada, kami bintang copy aja dari sini. Sesuai yang dibutuhkan. Taruh. Nah, kalau sudah, tambahin satu lagi untuk import. Import kita ambil fungsi dari yang namanya tabel. Javax swing jtable namanya. Nah, ini dia. Jtable titik koma. Nah, jadi kita bakal pakai fungsi jtable ini untuk menampilkan tabel di aplikasi Java NetBeans-nya. Nah, selanjutnya kalau sudah, kita bakal buat sebuah statement baru untuk menampilkan sebuah tabelnya. Nah, itu bisa kita letakkan di bawah komponen atau di paling bawah Java Swing Scroll Pane ini. Kita bisa panggil. Ini Kak Bintang taruh di paling bawah aja atau di bawah tanda kurung kurawal. Ini paling atas. Oh, nanti kalau yang nggak bisa enter ke bawah, ini kan nggak bisa di enter nih. Teman-teman nanti nggak bisa ngetik.
Nanti teman-teman caranya pindahin ke depannya, tinggal di-enter ke bawah, atau di bawahnya si private Java Swing JScroll Pane-nya, ini. Nah, kalau sudah, kita bakal buat, sebuah hak akses. Kita kasih private hak aksesnya, nggak boleh lagi deh. Private, untuk pembuatan objek baru yang kita gunain adalah objek array untuk mengambil datanya. Get data. Kita panggil metodenya, namanya untuk get data. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita panggil untuk tipe data, panggil deklarasi variabel untuk koneksi ke database-nya. Nah, ini dia. Kalau udah kita ambil aja, kalau sudah ada, karena kita nggak latihan ngetik, kalau ada bisa diambil, teman-teman ambil aja lewat aplikasi sebelum-sebelumnya. Ini dia, usernya adalah root untuk database, hostnya localhost, password kosongin, URL kosongin, dan nama database adalah db_mhs_fig. Disesuaikan dengan punya teman-teman sekalian. Nah, kalau sudah, ini deklarasi koneksi ke database. Kalau sudah, kita panggil untuk objek datanya, kita buat objek baru, objek array, data 1 sama dengan 0. Kita atur 0 dulu. Nah, jadi untuk si objek data ini bakal kita gunain fungsi dari array-nya untuk menampung baris dan kolomnya. Nah, selanjutnya kita buat sebuah try catch, pilih yang udah ada catch-nya, yang ini, agar udah kebuat. Jadi kita nggak perlu ngetik-ketik lagi. Manfaatkan fungsi yang udah ada atau yang dikasih sama si Java NetBeans-nya. Nah, kalau sudah, seperti biasa kita atur URL dan class for name-nya. Karena sudah ada di latihan sebelumnya, teman-teman tinggal copy aja. Ini O-nya O besar kayaknya. Masih merah. Oh, ya. Kalau sudah, kita ambil dari sini deh, try catch class for name dapat ditemukan. Oke. Nanti kalau beberapa yang nggak pakai, kita hapus lagi. Oke, kita ambil bagian try catch-nya juga dulu. Paste. Nah, KL connection ini kita matiin dulu deh, karena kita belum butuh. SQL exception-nya juga nanti kita pakai, tapi kita biarin dulu deh. Nah, selanjutnya class for name, bla bla, untuk koneksi ke database. Ini dia URL-nya sudah keisi, untuk ngebaca localhost, database-nya apa, dan username-nya apa. Nah, kalau sudah, kita buat connection untuk driver-nya, kita pakai yang ini aja deh, L connection, tapi nama kita ganti. Jadi, connection, sikon, untuk objek barunya, untuk ambil data, get connection URL yang di atas. Kalau sudah, kita butuh statement untuk mengambil atau mengeksekusi query-nya. Kita ambil statement, kita singkat objeknya jadi st, kita ambil dari koneksinya tetok create statement. Kalau sudah, untuk eksekusi si SQL-nya, kita ambil result set, rs sama dengan statement untuk mengeksekusi query, execute query. Query-nya adalah tampilkan semua data dari database. Berarti query-nya adalah select bintang from nama database-nya apa. Di sini nama database-nya, nama tabelnya adalah, kita cek lagi, ini tb data mhs. Ini kita copy aja agar nggak salah pengetikannya. Nama tabelnya taruh di codingannya select bintang from tb underscore data mhs. Koma, kalau sudah kita pisahin, kita tutup koneksinya rs/. Lalu selanjutnya kita buat untuk penampungan data dari si tabelnya. Kita buat tipe datanya adalah int untuk ngebaca barisnya sama dengan rs titik.
ambil baris get row, koma. Ya, kalau sudah, kita bakal buat objek baru untuk data tabelnya. Data 1 sama dengan new object array-nya, ini dia row count-nya, terus ini kita panggil untuk kolomnya. Titik, koma. Nah, jadi di perintah yang data 1 ini, itu bakal kita set objek baru namanya untuk tabel, di mana tabel itu mempunyai jumlah data atau row count-nya. Jumlah barisnya bakal kita tambahin terus-menerus. Lalu dia punya kolomnya, yaitu 5 kolom. 5 kolom itu berhubungan dengan data yang ada di sini. Ada ID, NPM, nama, alamat, dan jurusan. Nah, ini dibuat jadi kalau tabelnya seperti ini, berarti ini adalah baris, bawah ini baris, kolomnya yang bagian kanan ini, yang menuju ke kanan. Nah, karena kolomnya kita udah ada, itu ID, NPM, nama, alamat, jurusan, kita tentuin dulu kolomnya di codingnya seperti ini. Jadi udah ada 5 kolom untuk menampung field yang ada di database. Sedangkan untuk row count ini digunakan untuk menampung setiap baris yang ada ketika data itu bakal ditambah ataupun dikurangin, gitu. Nah, kalau sudah kita tentukan, selanjutnya kita bakal buat untuk penampungan datanya, kalau dia datanya nambah ataupun berkurang. Di sini kita set dulu untuk yang pertama, itu kita set untuk nama field-nya, nomornya -1, lalu kita buat perulangan untuk datanya. Kita buat while dalam kurung rs.next awal, enter aja. Ingat ya teman-teman ya, kalau udah ngebuatin buka kurung seperti ini, kalau teman-teman enter, dia udah ngebuatin tutup kurung di bawahnya. Jadi jangan sekali-sekali ditambahkan kalau teman-teman udah tekan enter. Karena kalau teman-teman nggak sadar, bawahnya itu udah ada pasang-pasangannya. Makanya setelah teman-teman tekan enter, pastikan arah, atau kalau nggak, arahin aja deh si kursornya ini ke tanda kurung kurawalnya. Biasanya dia bakal nge-highlight pasangannya sendiri gitu. Jadi kalau ini sama ini, kalau kita arahin ke yang bawahnya, itu pasangannya sama, try pasti. Gitu, jadi dan errornya bakal nggak muncul. Oke, selanjutnya di dalam perulangan ini, itu bakal kita buat data si tabelnya, di mana ketika data itu nanti nambah 1, itu bakal ada di bawahnya lagi terusannya. Kalau datanya berkurang 1, datanya bakal kehapus, begitupun seterusnya. Nah, jadi kita buat dulu nama datanya, data 1, nama tabelnya. Dan untuk array-nya, salah. Data 1, terus nama kolom barisnya, nomor. Nah, untuk kolom pertama, namanya kosong. Sama dengan kita ambil datanya dari database getString, yaitu yang pertama adalah si nama field-nya apa ya? Oh, npm boleh, nama boleh. Kita buat npm dulu berarti. npm. Ini pastiin tulisannya sama kayak di database nama field-nya. Oke, npm, koma. Lalu kita buat juga untuk field sebelum-sebelumnya. Nah, ingat array dimulai dari indeks ke 0. Jadi setelah 0, makanya pertamanya adalah 0. Lalu selanjutnya adalah 1. 1 ini untuk nama. Begitupun seterusnya ketika teman-teman pengen ngebuat field yang lainnya. PM nama. Alamat. Alamat, jurusan. Oke. Kalau sudah, kita tutup statement-nya, st.close. Sama connection-nya kita tutup juga, con.close. Nah, selanjutnya kita close not found exception, driver ditemukan. Lalu untuk SQL exception-nya koneksi gagal. Kita balikin ke data 1. Kita
kita buat return ke data 1. Nah, kalau sudah, kita udah bisa nge-get datanya nih. Nah, selanjutnya kita bakal data udah keambil, data sudah keambil, kesimpan, tapi belum bisa kita tampilin. Nah, selanjutnya kita bakal buat statement lagi atau metode lagi untuk nampilin tempat wadah menampilkan si tabelnya di sini, di JScroll pane-nya, gitu. Nah, selanjutnya kita buat metode baru di bawahnya aja deh. Kita buat metode baru, private, hak aksesnya untuk datanya tampil table. Oke, kalau sudah kita buat array-nya string kolom nama kolomnya adalah kita set array-nya yang pertama ada nama lagi npm nama terus alamat terus jurusan. Sudah, string p apaan ya? Nah, selanjutnya kita panggil tabelnya jtable titik, kita kasih nama table sama dengan new jtable java swing untuk ngambil data. Kita ambil datanya, terus kita masukin ke kolomnya. Sudah, selanjutnya untuk kita udah buat si nama kolomnya, udah kita sediain nama kolomnya bakal ini yang tampil, lalu udah kita buatin nama objek tabelnya, selanjutnya kita bakal taruh nama tabel ini bakal kita tampilin di mana. Nah, kita bakal nampilin di dalam scroll pane-nya. Nah, nama scroll pane-nya apa? Teman-teman tinggal cari. JScroll pane 1. Nah, ini karena Kak Bintang belum ganti namanya. Ini dia masih JScroll pane 1. Kita panggil namanya JScroll pane 1 titik set view report view untuk view border. View port view lalu kita panggil nama si tabelnya. Oke, sampai sini. Maksudnya kita tes jalan atau enggak. Klik kanan, run file. Pastiin pertama udah nggak ada error dulu di bawahnya. Nah, berarti ini udah jalan, udah nggak ada error. Tapi kenapa dia nggak tampil? Itu pertanyaannya. Nah, dia nggak tampil kenapa? Karena untuk pertama kali jalan, karena kita nggak menggunakan sebuah event atau button atau event-event yang lain, makanya dia nggak tampil. Nah, selanjutnya kita tampilin datanya ini, tabel ini, kita bakal set di awal ketika pertama kali program jalan, yaitu di dalam init komponennya. Ini dia. Kita panggil metode tampil tabelnya. Seperti ini. Tampil table ini adalah nama metode dari data yang ini. Data di bawahnya. Jadi, kalau teman-teman bingung, ketika aja tampil sesuai nama metodenya, dikontrol spasi, dia bakal nyari namanya sendiri. Jadi, jangan sampai salah ngetikan. Kalau sudah, kita coba cek lagi jalan atau enggak. Kita run file. Nah, datanya udah ada, tapi kosong masian. Kita cek, tapi dia udah muncul nama si field-nya, berarti udah aman. Kita tinggal cek errornya kenapa datanya nggak tampil. Sedangkan sini udah datanya. NPM, nama, alamat, jurusan. Kita cek ada di bagian manakah dia nggak tampilnya. Biasanya dia berhubungan dengan get data yang ada di sini. IBMHSFIG, tabelnya udah tampil, select bintang from data mahasiswa. Ini kita coba jalanin dulu query-nya. Apakah di database jalan? Ya, kita go. Nah, kalau udah jalan berarti query-nya aman.
Selanjutnya adalah kita coba cek bagian get data string yang ada di bawah program. Bisa driver, execute, jalan. Ini npm nama, alamat telepon, alamat dan jurusan. Statement close. Oh iya, belum ada loopingnya. Coba kita buat loopingnya, berarti dari si nomor ini itu bakal kita ambil, tambahin 1 ketika datanya udah muncul. Kita save dulu, kita klik kanan, run file. Masih belum tampil datanya. Kita cross check lagi. While rs.next nomor ini gak usah ada spasi deh. Nol, 1, 2, 3. Oh, ini kita coba karena datanya cuma 4. Masih nggak mau tampil. npm nama alamat jurusan. Oh ya, coba kita cari-cari dulu npm nama alamat jurusan. URL, jadi bisa MySQL host db, user, password kosong, wrapper manager, connection. Untuk membaca baris Ketro. Oh iya, ini kita harus buat, kita set sebelumnya dulu, titik before first, karena untuk keterangan untuk menampung dari judul fieldnya belum kita buat. Kita coba udah benar belum ya. Nah, udah tampil. Jadi kita lupa kita set default set untuk execute query-nya. Untuk tampil data pertama itu npm nama alamat jurusan, kita harus set sebelumnya sebagai nama field dari masing-masing data di bawahnya. Nah, itu. Tapi ini ada ketuker. Benar datanya, kita cek. Nah, sama ya. Jadi kalau programnya seperti ini, npm nama alamat jurusan udah sama, berarti programnya udah jalan. Tapi coba kita inputin satu data lagi, bener nggak programnya bakal ngupdate. Kita pakai aplikasinya aja dari form input, run file, npm-nya plus namanya alamat jurusan, kita simpan, sukses. Nah, coba kita cek datanya dari aplikasi form tampil data. Kita run file. Nah, tampil tadi npm-nya Dedi, nama Bandar Lampung Informatika. Oh, tadi namanya kesetnya kebalik. Di ininya, di mana? Form insertnya. Nah, tapi kalau kurang lebih seperti itu, jadi datanya kita set dulu urut-urutannya. Jadi kita buat untuk ngambil data yang ada database, objeknya, itu berada dalam sebuah, ini dia deklarasinya, user localhost, usernya root, dan nama database-nya db_mhsfig. Kalau sudah, kita buatin si objek ini untuk mengambil data berupa array atau tabel yang namanya bakal adalah data 1. Nah, kalau sudah data 1, kita buat koneksi ke database-nya, akses URL-nya.
Kalau sudah sesuai URL-nya sama kayak di sebelum-sebelumnya, latihan sebelumnya, kita bakal buat statement untuk mengeksekusi sebuah query yaitu select bintang from TB data MHS. Ini query untuk menampilkan semua data yang ada di database tabel data mahasiswa atau data MHS. Query-nya adalah ini, select bintang from TB_data MHS. Kalau sudah, dibuatlah sebuah statement lagi untuk menjalankan atau deklarasi untuk sebuah baris untuk mengambil baris data yang ada database. Kalau sudah di-set untuk awal datanya, untuk men-setting dari npm, nama alamat jurusan sebagai nama field yang di tabel yang bakal keluar nanti. Nah, kalau sudah, data satu ini digunakan untuk pembuatan objek baru untuk mendeklarasikan sebuah data array-nya berbentuk row count dan jumlah jumlah kolomnya ada 4 sesuai dengan yang ada di sini. Kalau lebih nggak apa-apa. Misalkan teman-teman buat 5 nih, sedangkan kita gunain datanya 4, itu nggak masalah, datanya tetap bakal tampil seperti ini, itu nggak masalah. Yang beda adalah ketika teman-teman buat datanya kurang, tapi yang teman-teman gunain itu lebih datanya, ada 4 data. Coba kita jalankan, nah programnya bakal error seperti ini. Jadi keterangannya adalah array index it of bound exception, berarti data array-nya itu bakal kelebihan. Teman-teman sediain 3 kamar, tapi yang kita isi orang yang datang tuh ada 4. Itu nggak mungkin, makanya programnya jadinya error atau out of bound. Makanya di sini untuk jumlah kolomnya teman-teman lebih nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak. Tapi kalau dia kurang itu jangan. Itu nih kami bintang set jadi 4. 4 data itu berarti adalah kolom npm, nama, alamat, dan jurusan. Seperti itu. Sedangkan untuk row count ini digunakan untuk penambahan baris setiap data yang bakal tampil. Nah, makanya di sini dikosongin datanya. Nah, untuk int nomor 1 ini merupakan nama untuk si ininya, apa namanya ya, nama field-nya di paling atas. Sedangkan setiap data yang bakal tampil atau data yang bakal tambah, setiap kita input itu bakal keakses sama si data nomor. Jadi setiap data itu bakal nambahin 1. Tambah 1, tambah 1, tambah 1, begitupun seterusnya. Dia nambah, 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 nambah gitu. Di tampilan si jscrollpen yang ada di sini. Datanya bakal nambah 1, 1, 1, begitupun seterusnya. Gitu. Kalau sudah di-close, class node_phone ini digunakan untuk mencek driver ada apa enggak. Kalau SQL exception ini digunakan untuk mengecek apakah query yang ada di sini berjalan atau enggak, gitu. Makanya namanya adalah SQL exception. Return data digunakan untuk balik lagi ke data satu yang teman-teman buat ada di sini, objeknya. Nah, kalau sudah, metode tampil table ini digunakan untuk ngebuat virtual table atau table virtual untuk di scroll pane-nya. Nah, di sini. Itu. Di pembuatan virtual table ini, itu teman-teman buat untuk nama kolomnya adalah di-setting sendiri bentuk array-nya, yaitu adalah npm, nama, alamat, jurusan, sesuaikan dengan yang ada di awal sini agar sama urutan datanya. Nah, kalau sudah, si tampil table ini itu diambil data yang udah kita get tadi, gitu. Nah, coding di atas ini sebanyak ini digunakan untuk mengambil data yang ada di database, bukan untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkannya adalah teman-teman harus set si data yang udah di-get tadi ke dalam sebuah table baru, namanya adalah table. Makanya di sini gunain library baru dari si Java NetBeans-nya yaitu adalah JTable. Nah, JTable ini kita letakkan di dalam sebuah si scroll pane. Kenapa? Karena scroll pane ini digunakan untuk scroll data. Jadi kalau datanya banyak itu bisa di-scroll seperti ini tabelnya gitu, bedanya scroll pane. Scroll panel namanya. Scroll panel atau Java scroll panel. Lalu kita set si Java scroll panel untuk melihat atau meng-view data dari tabel yang kita buat sebelumnya yang ada di sini yang udah kita get datanya. Seperti itu. Oke. Sampai sini itu aja materinya untuk menampilkan data dari database. Nanti next-nya kita bakal coba gimana caranya menghapus data dari tampilan data yang lewat tabel sini. Gitu. Oke, kalau sudah Kak Bintang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you.